Wih rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempuk, abang pok, cangcing ya babe. Satu untuk semua, semua untuk satu, Betawi untuk semua. Jumpa lagi dengan Requirement FBR TV Official. Kali ini kita berada di kawasan wisata kuliner JTS Kemayoran. Sekarang ini sudah ada di samping saya ini Abang Dedi. Abang Dedi ini adalah alhamdulillah ya pemilik langsung kuliner soto Betawi yang mungkin abang-abang pok cangcing ya di daerah wilayah Kemayoran itu udah nggak asing lagi ya dengan soto Abang Dedi ini. Nah, Abang Dedi ini merupakan seorang entrepreneur ya. Kenapa saya bilang entrepreneur? Abang Dedi juga selain juga kepribadiannya cukup enak untuk kita ngobrol-ngobrol dan juga berbagi. Nah, sekarang ini alhamdulillah nih langsung pemiliknya ini mau berbagi dengan kita nih, dengan Abang Pok Cangcingnya Babe. Apa kabar Abang Dedi? Alhamdulillah baik kok, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita bisa tukar pikiran ya, bagi-bagi pengalaman mengenai soto Betawi ini Bang Dedi. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mungkin Bang Dedi bisa ceritakan ke kita mengenai awal mulanya dulu. Kenapa sih bikin soto Betawi gitu? Bisa Bang Dedi jelasin? Ya, terima kasih Bang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya awal daripada pembuatan kuliner soto Betawi ini awalnya cuman saya mendapatkan support dari seorang istri tercinta, bahwasannya saya ini punya keahlian memang khusus di bidang kuliner soto Betawi, yang mana soto Betawi ini sebetulnya sudah lama Bang Eko, dari turunan orang tua saya di sini pada waktu zamannya Airport Kemayoran sekitar tahun 70-an lah. Terus orang tua berpesan jangan sampai ditinggalkan, ini warisan orang tua soto Betawi ini yang memang cukup lumayan pada waktu itu. Ya, berkat dari support istri, alhamdulillah saya buka di JTS Kuliner ini, dan juga berkat support juga teman-teman daripada FBR. Itu aja Bang Eko. Mungkin dalam kalau kita kemarin nih orang tuh kenal soto Bang Dedi ya di daerah Kemayoran. Nah, ini ada nggak nih kenapa kok bisa sampai terkenal? Apa memang ramuannya ada ramuan khusus gitu Bang Dedi? Ya, kebanyakan usaha di bidang kuliner itu punya ciri khas masing-masing Bang Eko. Kebetulan ciri khas kita ini di soto Betawi ini ramuannya itu utamanya adalah susu. Kita memakai kuahnya kuah susu ya, kuah susu, jadi termasuk kategori fenomenal lah gitu. Karena banyak soto Betawi ini kesannya seperti soto tangkar, soto santan kuning gitu loh. Kalau di soto susu Betawi Bang Dedi ini memang ya bahan utamanya adalah susu. Jadi daya tarik gitu ya. Daya tariknya susu ya. Begitu. Adapun seperti biasa ya kan, resep soto Betawi ini tidak bedanya dengan soto-soto lain. Bahan-bahan rempah yang berkualitas, bahan-bahan rempah Nusantara yang berkualitas,
dikombinasikan lagi bagaimana penyajiannya agar penyajian itu memang benar-benar mengutamakan bahan-bahan yang berkualitas gitu Bang Eko. Rempah-rempah yang ada Rempah-rempah yang di Nusantara. Nusantara. Karena rempah-rempah Nusantara itu memang cukup baik ya kan, dunia juga mengakui. Mungkin bisa sedikit kali rahasianya dibuka, rempah-rempahnya tuh ada berapa banyak tuh Bang Didi? Kalau rempah-rempahnya ya cukup banyak juga ya Bang Eko ya. Seperti bawang putih, bawang merah, jinten, biji pala, kayu manis, kemiri, daun salam, serai, jahe, lada, merica ya kan. Kurang lebihnya ada sekitar 42 rempah-rempah ya. Itu masuk semua tuh? Itu masuk semua. Dan nggak boleh ada yang ketinggalan? Nggak boleh ada yang ketinggalan. Satu ketinggalan pun ya kan itu rasanya juga udah berbeda lagi. Udah bukan Bang Dedi lagi ya? Iya. Terus juga Bang Eko ini perlu diketahui ya, yang membuat soto Betawi orang banyak bilang ya kan beda dengan yang lainnya. Karena bumbu saya ini ya kan ditumis pembuatannya itu kurang lebih sekitar 3 jam, hampir sama dengan pembuatan dodol Betawi. Loh, itu yang bikin ini kali ciri khas soto Bang Dedi ya? Betul, karena kalau nggak sampai menggumpal seperti dodol Betawi itu rasanya kurang mantap. Ini pemirsa ya, kenapa tadi saya bilang Bang Dedi ini seorang entrepreneur. Di sini selain juga mampu berwira swasta, juga punya kemampuan berinovasi di dalam hal bumbu ya Bang Dedi ya. Jadi inovasi sendiri tuh ya. Jadi bumbu ramuan tadi itu digodok seperti halnya bikin dodol Betawi. Ini pemirsa FBR TV Channel jarang ini kita temuin. Mungkin kalau nggak pakai seperti itu rasanya udah beda kali Bang Dedi. Satu beda, kedua nggak tahan lama Bang Eko. Itu nggak tahan lama ya kan. Banyak orang pembuatan resep soto itu nggak kuat sampai 3 bulan. Kalau kita kuat sampai 3 bulan. Insya Allah juga ke depan kita juga pengen yang namanya franchise ya. Franchise yang mana kita membuat soto bumbu utama kita akan salurkan kepada teman-teman kita yang mau bergerak di bidang kuliner. Ayo kerjasama dengan kita untuk masalah bumbu utamanya kita. Tapi kalau untuk masalah daging itu biasa aja pengelolaannya ya kan. Daging itu diserahkan ke yang beli franchise. Ya, yang beli franchise. Yang utamanya adalah bumbu. Ya nggak bedanya seperti kayak modelnya empek-empek ya kan. Kayak modelnya juga gudeg ya kan. Terus juga nggak bedanya sama juga sambal pecel ya kan. Gitu. Sambal pecel kan sekarang udah juga jadi fenomena ya kan. Dibungkus dengan kemasan kita jual bisa kemana-mana gitu. Juga ada inovasi seperti itu. Insya Allah ke depan kita juga akan kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama ya saudara-saudara kita dulu Bang Eko yang kita utamakan, yang mau bisnis bergerak di bidang kuliner soto Betawi. Soto Betawi. Ini pemirsa ya, ini kita tunggu nih franchise soto Betawi Bang Dedi. Dia punya ciri khas dari rasa. Itu Bang Dedi ya kalau boleh tahu. Itu kalau saya kan udah berapa kali kemarin nih nyobain sotonya. Itu langsung aromanya itu bisa Betawi banget gitu loh. Itu terasa sotonya itu kira-kira. Ya banyak orang yang bilang seperti itu ya Bang Eko ya. Banyak orang seperti itu yang bilang. Karena bagaimanapun juga yang kita utamakan itu ya kan adalah bagaimana kita menghilangkan amis dagingnya itu. Ya.
Kalau kita sudah bisa menghilangkan amis dagingnya, terus pengelolaannya juga secara baik dan higienis, saya rasa hampir semua juga bisa. Ya, banyak orang ya kan tidak, inilah konsep dagangnya juga harus tahu ya kan, karena banyak pengelolaan daging itu kan ada beberapa daging Bang Eko. Kalau di ras sapi ini itu ada 22 daging. Bagiannya. Ada daging sengkel, ada daging kepala, ada daging paha, ada daging tulang belakang, ada tulang iga ya kan. Di sini kita hampir 90% ini kita memakai daging yang namanya itu daging sengkel. Karena Itu yang bikin beda. bikin beda itu daging sengkel sama daging kepala. Jadi perbandingannya 1:2 Bang Eko, bisa juga 1:3. Jadi daging kepalanya katakanlah 1 kilo, daging sengkelnya itu 3 kilo. Baru itu jeroan gitu. Terus juga satu lagi Bang Eko yang perlu diketahui itu ya kan, jeroan itu kan orang banyak, kadang-kadang banyak orang takut kolesterol, takut darah tinggi segala macam. Itu juga ada ya kan kiat-kiat untuk membersihkan agar kita itu mencegah kolesterol, pencegahan kolesterolnya ya kan terlalu tinggi, karena hampir 100% itu daging sapi itu ya kan mengandung kolesterol tinggi. Tapi kalau cara pengelolaannya dengan baik dan benar, itu bisa kita kurangi dengan satu syarat, hilangkan bau-bau yang ada di daging sapi itu, bau amis ya, hilangkan juga aroma yang mengganggu daripada di kuah itu. Paling utamanya itu aja Bang Eko ya kan. Baru kita masukin kayak rempah-rempah seperti nyalangkoat, jahe, salam dan lain-lain itu. Seperti itu. Nah ini pemirsa ya, jadi nggak usah khawatir ya Bang Didi ya, makan soto Bang Didi ini meningkatkan kolesterol, karena di situ selain ada pengolahan yang benar, juga bumbunya kali ya. Bumbunya ini yang bikin kadar kolesterol itu rendah gitu Bang Didi ya. Karena yang membuat kadar kolesterol rendah itu ya kan di kuahnya itu terlalu banyak minyak Bang. Itu yang kita harus hilangkan dulu. Istilahnya lemak lah, gemuk lah ya kan, lemak daripada di kuahnya itu yang harus kita hilangkan dulu. Buat rasa, apakah hilang rasa gurihnya? Oh enggak. Karena daging sapi itu dia semakin digodok itu dia semakin keluar pori-pori minyaknya. Itu kan tadi mengenai proses pembuatan dan bahan-bahannya juga. Nih, kalau boleh tahu nih Bang Didi nih, kita buka rahasianya nih ya. Ini harganya sebenarnya berapa sih kalau satu porsi gitu? Kalau kita ambil harga, kita punya semboyan begini Bang Eko ya kan. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Jadi kita harga kaki 5 aja ya kan, yang terjangkau menengah ke bawah. Kita satu porsinya untuk satu porsi soto 20.000, ditambah nasi 5.000, jadi satu porsi soto dan nasi itu 25.000. Terus juga kalau misalkan kita ingin mengadakan program Jumat Berkah nih Bang Eko, insya Allah ya kan. Kalau misalkan di hari Jumat ada juga potongan 5.000. Jadi setiap hari Jumat itu potongan dari 5.000 dari jam 10 sampai jam 12. Jam 12 siang. Ini bukanya mulai jam 10 Bang. 10 sampai jam sampai jam 22. 10 malam juga, 12 jam ya. 12 jam. Nah, ini ada lagi nih Bang Didi. Boleh tahu nggak nih kira-kira
omset satu hari berapa sih? Biar kita bisa untuk entrepreneur muda yang mau berusaha di bidang soto Betawi dapat gambaran nih. Kira-kira untung nggak sih bikin kuliner soto Betawi ini? Gimana Bang Didi? Ya alhamdulillah Bang Eko, teman-teman juga bilang ya kan di usaha kayak begini di zamannya pandemi kayak begini ya kan kita cukup berani tantangan ya, karena banyak usaha kuliner di dalam kegiatan seperti pandemi ini ya kan sangat-sangatlah riskan ya kan. Tapi alhamdulillah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya kan ada peningkatan terus. Kita omset kurang lebih di sini ini sehari naik turun Bang Eko ya. Tapi rata-rata sih hampir kurang lebih dari 8 kilo lah. 8 kilo. Dari 8 kilo itu ya kan kita omset mengantongin hampir sekitar ya kan per hari itu 2 juta. Itu kotor Bang Eko ya. Ini pemirsa, satu tantangan nih buat kita nih yang entrepreneur muda. Kita tunggu nih franchise-nya Bang Didi nih. Ya. Nah, terus ada lagi nih Bang Didi nih. Di sekarang ini kan banyak nih soto-soto Betawi yang ada di sekitar Jakarta nih. Iya. Nah, itu gimana? Apakah merasa tersaingi nggak? Apa memang punya ciri-ciri sendiri gitu? Silakan. Ya itu tadi Bang Eko ya kan kembali ya kan setiap kuliner masing-masing punya konsep tersendiri. Itu sepertinya soto Betawi Bang Dudung ya kan Roxy ya kan punya konsep sendiri. Soto Betawi Bang Mamat yang di SCBD punya konsep tersendiri. Ya, kita juga soto susu Betawi Bang Dedi ini punya konsep tersendiri. Jadi gitu. Jangan merasa takut tersaingi. Jangan merasa takut tersaingi, ya kan. Gitu. Yang penting ketika bumbu utama kita ya kan dirasakan oleh pelanggan, nikmat, ya itulah yang kita pertahankan gitu. Kualitas daging kita jaga, kualitas kuahnya juga kita jaga. Insya Allah ya, insya Allah. Karena persaingan itu kan adalah suatu anugerah. Iya. Buat kita juga untuk memacu supaya kita sukses ya. Lebih berhasil lagi. Iya. Jadi karena bukan merupakan satu persaingan, bukan suatu persaingan ya kan. Alhamdulillah ke depan ya. Kalau misalkan juga pandemi ini sudah selesai, kami juga berharap karena semakin hari semakin ada peningkatan Bang Eko ya kan. Dari omset per hari 200.000, 500.000, alhamdulillah sekarang sudah berkisar di atas 2 juta ya kan. Ya alhamdulillah lah ya kan, berkat juga support dari teman-teman itu. Terus kalau ini lokasi sebenarnya di mana nih Bang? Kalau dari Jakarta kita di posisi di Kemayoran. Ya. Di mananya tuh? Kalau lokasi sebetulnya sih cukup gampang ya dan strategis ya. Karena kita ada di posisi depan Polres Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Jadi patokannya depan Polres Jakarta Pusat, tanya aja kuliner renggang soto susu Betawi Bang Dedi. Ya alhamdulillah dia cukup punya nama juga. Iya. Ini ngomong-ngomong, terbayang nggak dulu jadi tukang soto gitu Bang Dedi? Nggak ada kepikiran ya kan, karena memang pada waktu itu ya nggak ada kepikiran untuk buka kuliner ini. Ya kembali lagi saya termotivasi dari pengusaha Kentucky. Saya baca kan di usia 73 tahun itu baru mengalami kesuksesan. Jadi nggak ada salahnya kita belajar bagaimana dengan orang-orang yang sudah sukses. Insya Allah itu tadi yang penting kerja keras, doa dan ikhtiar Bang Eko. Jadi ada termotivasi sama Kentucky
Ini mungkin juga bagus nih kalau misalnya kalau Kentucky kan gambarnya bapak tua Ya. pakai jenggot. Kalau Bang Deddy pakai topi ya. Pakai Iya. topi. Pemirsa nih dia obrolan menarik yang membuat kita jadi semangat lagi ya, apalagi di tengah pandemi pandemi ini ya. Menjadi satu motivasi buat teman-teman kita ya di Betawi ini ya Bang Deddy ya. Ya. Terus mungkin ada saran-saran dari Bang Deddy nih Ya, untuk kaula muda Betawi ini untuk berusaha berwira swasta di soto Betawi ini, mungkin bisa dikasih semangat. Ya, cuman saran saya adalah ya kan, jangan takut apa yang di depan mata kita. Takutlah kalau kita tidak berbuat. Kalau kita berbuat, ikhtiar dan doa, insya Allah ada jalan keluar. Itu aja Manko. Ya, ya. Baiklah pemirsa FBR TV Official, alhamdulillah ini kita udah bertemu dengan seorang entrepreneur soto Betawi, Abang Deddy. Mudah-mudahan apa yang udah Abang Deddy bagi ke kita ini memberikan manfaat, yang memberikan motivasi untuk teman-teman, saudara-saudara kita, abang-abang kita yang berniat untuk berwira swasta di kuliner soto Betawi. Terima kasih Bang Deddy obrolannya ini. Ya. Mudah-mudahan franchise-nya kita tunggu nih. Insya Allah ya Bang Deddy ya. Kita juga akan support untuk kemajuan kuliner Betawi. Terima kasih Bang Deddy. Ya. Mie gas sudah dikirim belum Mi? Di Chandra Mi. Pemirsa, ini sotonya Bang Deddy udah datang nih. Ini kalau dari deket gini udah kecium baunya nih, aroma khas soto Betawi Bang Deddy. Ini belum dirasain aja udah semangat 45 nih. Apalagi kalau udah dirasain ya. Coba dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, mantap. Luar biasa nih. Rasanya wangi, rempahnya juga wangi, dagingnya juga. Ini Bang Deddy banget nih. Ini baru ininya aja belum ngerasain dagingnya nih ya pemirsa ya. Kita coba dulu ya. Kita makan ya. Bang, makan dulu Bang ya. Ya kan Miko. Pemirsa makan dulu nih. Mudah-mudahan cocok di lidahnya. Kita buktiin ya. Insya Allah nih. Baru terasa nih pemirsa. Bumbunya nih udah bukan lagi maknyus nih Bang Deddy. Masruk. Daging empuk nggak? Daging empuk nggak? punya Bang Deddy nih ya. Kita coba dagingnya ya. Ini tadi daging dari apa nih? Nah, itu daging campur Bang ya. Campur, Campur itu terdiri kaki, daging sengkel, babat, iso, paru. Kenyalannya juga nggak terlalu keras. Ini kayaknya saya makan dagingnya juga udah enak nih Bang Deddy. Iya. Karena daging olahannya juga Bang Eko ya, itu bukan seperti soto tangkar ya. Kalau soto tangkar itu daging ditaruh di kuahan rebusan kuah. Itu kita ambil. Kalau ini kita pisahkan, daging kita pisahkan, kita olah lagi, kita goreng lagi. Oh itu Gitu loh. jadi rahasianya. Itu goreng lagi dengan bumbu yang sama juga seperti rempah-rempah pada umumnya ya kan. Itu ada lada, merica. Nih bawang pemirsa putih. FBR TV Official, lihat dagingnya juga banyak ya, cukup harga minimalis ya, tapi rasanya rasa Bintang 5. bintang 5. Ini dagingnya nih kita coba lagi. Ini kayaknya kita nggak perlu ngunyah terlalu lama, bisa langsung Iya. masuk gitu kan. Jadi ciri nggak terlalu alot, nggak terlalu keras. Kadang-kadang kan kita kalau ini ya pemirsa yang makan daging gitu, mohon izin ya, itu suka agak keras gitu. Ini empuk gitu. Tadi digoreng ya, Goreng. dikasih bumbu lagi ya. Kasih bumbu lagi. Ini yang bedanya dari soto Bang Deddy pemirsa. Kita lanjut lagi ya.
Oke pemirsa, kalau masih penasaran mau cobain soto susu Bang Dedi, datang aja ke kuliner JTS yang tepatnya Lenggang di depan Polres Jakarta Pusat. Cobain rasanya, kenikmatannya, dagingnya, keempukannya juga, dan jangan lupa di like dan subscribe ya dari TV Official FBR. Terima kasih.